Sistem pendidikan di Indonesia ini sangatlah kurang. Sistem pendidikan di Indonesia itu sudah sangat baik, akan tetapi di bagian kabupaten tertentu itu fasilitasnya masih kurang. Pendidikan di Indonesia menurut saya sudah bagus, sudah tinggi peningkatannya, namun di Bengkulu itu juga tidak sama. Di SD kami ini siswanya kurang dari 100 orang. Jadi walaupun siswanya sedikit, namun kami tetap bersemangat untuk memajukan sekolah ini dan bisa menyamai sekolah-sekolah lain yang ada di kota. Walaupun letak kami ini di katakanlah di pedesaan, tetapi semangat kami tetap sama dengan yang ada di kota dan sekolah-sekolah besar yang ada di tengah kota. SD 17 Bengkulu Selatan ini mempunyai murid sebanyak 62 orang, terdiri dari 6 rombel, di mana sekolah kami ini termasuk di kawasan pinggiran kota di Bengkulu Selatan, namun tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Dari fasilitas yang ada di sini, kami anggap sudah memadai, cuman ada kekurangan sedikit. Pendidikan kita di Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023, bahwa di situ dikatakan bahwa setiap anak bangsa harus mempunyai kesempatan yang sama di dalam bidang pendidikan. Artinya menuntut ilmu di bidang pendidikan ini sejalan seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, sesuatu tidak ikut mencerdaskan anak bangsa. Nah, mencerdaskan anak bangsa itu tidak hanya ada tanggung jawab pemerintah saja, tapi ada tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Jadi sehingga di dalam kegiatan pendidikan tentu pemerintah sudah membuat berbagai macam roadmap pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai kepada perguruan tinggi. Nah, termasuk juga pendidikan luar sekolah itu sudah ada kurikulum yang dibimbing itu. Maknanya apa? Karena agar pendidikan kita di Indonesia ini tidak tertinggal dengan negara-negara lain, dan semua anak-anak bangsa mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya mulai tingkat SD sampai ke perguruan tinggi. Itu artinya apa? Bahwa anak-anak yang punya kemampuan secara intelijensia tapi tidak mampu secara ekonomi dapat melanjutkan pendidikannya dengan sesuai. Nah, ke depan tentu kita berharap bahwa roadmap pendidikan kita harus lebih jelas lagi dan lebih terukur
sehingga kita bisa melihat sejauh mana capaian-capaian kita di dalam meningkatkan sumber daya manusia kita yang ada di Indonesia. Itu harapan kita ya. Dengan kekurangan fasilitas dan segala sesuatunya, kami tetap anak-anak kami arahkan dan kami manfaatkan fasilitas yang ada ini untuk tetap menjadikan anak-anak ini selalu sama dan bersemangat seperti yang lain. Misalnya kekurangan buku, kami sikapi dengan anak-anak disuruh mencari materi sendiri di rumah. Kemudian dengan fasilitas bangunan-bangunan yang kurang memadai, kami arahkan juga untuk memanfaatkan yang ada. Kalau melihat pendidikan di pelosok-pelosok betul terbatasan, kita lihat sekarang program pemerintah kita di bawah Presiden Pak Jokowi itu selalu membuat meningkatkan sarana infrastruktur seperti transportasi. Itu salah satu jalan upaya untuk endingnya lah bagaimana pendidikan di tingkat pedesaan itu tidak tertinggal karena sarana transportasinya juga bisa diakses. Itu benar. Nah, untuk daerah-daerah di pedesaan seperti yang disampaikan tadi bahwa seperti dari awal saya sampaikan bahwa untuk pendidikan itu tidak hanya saja sebagai tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Contoh, di daerah tersebut ada suatu perusahaan yang beroperasional, kan bisa saja dana-dana CSR-nya dialihkan untuk beasiswa, untuk menunjang sapras pendidikan yang ada di daerah di wilayah tempat terjadi perusahaan tadi. Sehingga kita tidak selalu mengandalkan dari pemerintah. Jadi sumbangsi, sinergisitas, kolaborasi kita bersama-sama ini salah satu upaya kita dalam memajukan pendidikan dan menjalankan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sebagaimana dikatakan tadi ikut mencerdaskan anak bangsa. Untuk fasilitas terutama untuk materi pelajaran itu ada beberapa, misalnya kalau mau praktikum atau praktik biologi misalnya kan ada memanfaatkan yang ada gambar model dan yang diberi pemerintah dan kami memanfaatkan alam sekitar. Kebetulan SD ini masih sederhana, bisa memanfaatkan alam-alam sekitar, misalnya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar dan fasilitas yang ada di lingkungan kami. Majunya suatu negara akan dicirikan dengan
majunya SDM di suatu daerah itu sendiri atau suatu negara itu sendiri. Nah makanya ada juga yang punya program seperti itu dan cukup bagus, satu desa satu sarjana gitu kan, sehingga pemerintahnya sudah memfokuskan artinya bahwa pendidikan itu menjadi penting. Nah makanya saya sering kadang-kadang mengatakan juga ketika Jepang dibom hancur oleh Amerika ya, kemudian yang ditanyakan oleh rajanya, berapa lagi guru kita yang masih ada? Nah sementara kita juga merdeka di tahun 45, Jepang di tahun 45, 46. Sekarang kan mereka lebih maju. Memang betul-betul pendidikan dulu diutamakan. Kami sebagai Dewan Guru di sini selalu berharap kepada pemerintah untuk walaupun 4 kami katakan tadi duduk di pojok, tapi tetap samakan kami dengan sekolah-sekolah lain, terutama fasilitas yang ada di tempat bangunan-bangunan yang sudah tidak layak. Itulah harapan kami supaya kami diperhatikan. Kemudian fasilitas belajar anak-anak juga masih banyak yang kurang. Sisanya alat-alat TIK kami belum punya untuk anak-anak belajar di dalam kelas, misalnya fokus dan segala macam itu. Intinya itu pokoknya fasilitas sekolah lah. Seharusnya pendidikan itu harus menjadi perhatian kita utama. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa saya ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini, semuanya kan ini produk-produk pendidikan. Jadi semuanya harus kita berpartisipasi di dalam meningkatkan SDM. Jadi kalau SDM kita makin maju, tentu pendidikan kita, perkembangan negara kita tentu akan semakin maju. Untuk membangun motivasi kepada anak-anak, kami sebagai kepala di sekolah di sini yang pertama membuat mereka betah dan gembira, sehingga dengan kondisi sekolah kami yang ada, kami kondisikan di mana situasinya nyaman.